Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar. Untuk anak-anak yang belum pameran, G. Untuk ketua kelas, apakah semua sudah masuk ruang Zoom Iya, meeting? Bu. Sudah semua nih, Bu. Baik, karena sudah, Ibu absen dulu, G. Baik, karena sudah selesai melakukan untuk kelas, pimpin doa sebelum memulai pelajaran. Nggih, Bu, mohon izin. Doa akan saya pimpin, Ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk ketua kelas. Tadi Ibu sudah mengirim video di grup WhatsApp. Apakah semua sudah menontonnya? Sudah, Sampun, Bu. Sudah, Bu. Baik, karena sudah, ada yang bisa memberikan informasi apa yang ada di dalam video? Izin menjawab, Bu. Ye. Jadi di dalam video tersebut menceritakan tentang anak yang sedang mengumpulkan data penjualan obat dari tahun ke tahun di tokonya. Kemudian dia juga membaca grafik pertambahan dan penurunan korban COVID-19. Ya, bagus sekali. Nah, di sana ada seorang anak yang sedang menganalisis data. Dalam video tersebut merupakan salah satu contoh dari penerapan statistika. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan statistika? Izin menjawab kembali, Bu. Nggih. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data. Baik, benar sekali apa yang dikatakan oleh dia. Jadi, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai statistika pada kelas 7. Kita sudah pernah belajar tentang statistika. Ada yang bisa menyebutkan bagaimana cara menyajikan data? Saya nih, Bu, izin menjawab, nggih. Ada 4 Ya. cara, yaitu menggunakan diagram batang, menggunakan tabel, menggunakan diagram lingkaran, dan menggunakan grafik nih, Bu. Ya, bagus sekali. Anak-anak, coba kalian perhatikan pada layar. Di sana ada tabel. Pada tabel ini, ada yang bisa membantu Ibu, tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Izin menjawab, Bu. Tahun 2007. Ya. Bagus, benar sekali. Jadi, diagram ini menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga tahun 2008. Nah, bagian yang mendatar ini disebut apa, anak-anak? Menunjukkan bagian tahun, Ibu. Ya, betul. Nah, pada bagian yang tegak ini disebut apa? Banyak tangkapan ikan, Bu. Nah, bagus. Benar tadi. Untuk menentukan tahun berapa tangkapan ikan, yang paling besar, kita bisa melihat batang diagram yang paling tinggi, yaitu tahun 2007. Nah, kegiatan ini termasuk ke dalam membaca, di level membaca diagram. Kemudian anak-anak ada yang bisa membantu Ibu? Izin menjawab nih, Bu. Ya. 3 ton, Bu, atau 3.000 kilogram nih, Ya, baik. Kenapa kamu bisa mendapatkan 3 ton? Karena menurut saya tahun 2007 dengan 5 ton ikan artinya 5.000 kilogram. Nah, sedangkan tahun 2004 ada 2 ton ikan artinya 2.000 ton. Mohon maaf, 2.000 kilogram. Maka 5.000 dikurang 2.000 sama dengan 3.000 kilogram. Jadi selisihnya 3.000 kilogram atau 3 ton itu, Bu, menurut saya. Baik, tepat sekali ya dari jawaban Ciska. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus menganalisis terlebih dahulu, yaitu di tahap menganalisis berapa jumlah ikan terbanyak dan berapa jumlah ikan paling sedikit pada tahun tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan selisihnya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke diagram garis. Diagram garis. Data banyak siswa kelas 8 SMP Ceria. Nah, ada yang bisa memberikan jawaban apakah dapat disimpulkan siswa laki-laki pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2013 jika banyak siswa laki-laki tahun 2007 5% dari total jumlah siswa tahun tersebut, dan jika banyak siswa laki-laki tahun 2012 40% dari total jumlah siswa tahun tersebut. Bagaimana anak-anak? Ayo, jangan takut untuk mencoba. Baik anak-anak, ada yang bisa? Belum, Baik. Ibu. Belum, Ibu. Oh ya, belum. Karena belum ada yang bisa, mari kita bersama-sama untuk mengerjakannya. Nah, coba kalian cermati pada diagram tersebut. Fokus ke tahun 2007 dan 2012. Nah, pada tahun 2007, dicermati ada berapa total siswa? 100 orang, Bu. Benar. Nah, pada tahun 2007 ada 5/100 siswa laki-laki. Maka kalikan antara jumlah siswa laki-laki dengan total siswa tahun 2007. Berarti ada berapa anak? 55 orang, Ibu. Ya, benar sekali. Ada 55 karena 55/100 dikali 100 sama dengan 55. Jadi ada 55 anak tahun tersebut. Nah, untuk tahun 2012 ada berapa siswa laki-laki? Siswa kan ada 160 orang. Karena jumlah siswa laki-laki 40%, jadi 40 per 100 dikali 160 itu sama dengan 4. Jadi jumlah siswa laki-laki 64 nih, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi karena sudah didapatkan jumlah jumlah siswa laki-laki 2007 dan 2012, maka ada yang bisa menarik kesimpulan apa yang didapatkan?
Izin menjawab, Bu. Ya, Jawabannya tidak, karena jumlah siswa laki-laki tahun 2007 itu lebih sedikit daripada tahun 2012 gitu, Bu. baik, bagus sekali jawabannya dia. Nah, kita dapat menyimpulkan hasil dari apa yang telah kita analisis pada kasus tersebut. Kita dapat lihat di layar seperti ini cara pengerjaannya. Jadi kita dapat menarik kesimpulan. Nah, anak-anak tadi kita telah belajar bagaimana tahap membaca, menganalisis, dan memprediksi atau menyimpulkan diagram garis dan diagram batang. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Izin bertanya, Ya, Ibu. untuk Siska. Saya ingin bertanya, apakah fungsi dari diagram batang dan diagram garis itu sama atau beda, Ibu? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Anak-anak, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Siska? Izin menjawab, Bu. Ya, Pandi? Menurut buku yang saya baca, itu fungsinya sama, yaitu untuk melihat perkembangan nilai data dalam jangka waktu tertentu. Bagus, sudah benar. Apa yang dikatakan oleh Pande. Jadi fungsi dari diagram batang dan diagram garis itu sama, yaitu untuk menunjukkan perkembangan nilai dalam jangka waktu tertentu dan untuk melihat data yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa kelompok. Nah, hanya saja ada perbedaannya dalam menyajikannya, di mana sumbu garis yang digunakan pada diagram garis tidak bisa dibalikkan seperti diagram batang. Sumbu mendatar dalam diagram garis selalu menunjukkan waktu dan garis tegak yang selalu menunjukkan nilai atau data yang ada. Ciska, ada yang ditanyakan atau sudah paham? Oh, seperti ini, nggih, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, nggih. Bagus. Yang lainnya ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Dah, Bu. Bu. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, anak-anak, apakah ada yang dapat merangkum materi yang telah kita bahas pada hari ini? Ingin merangkum nih yang telah kita pelajari yaitu pengertian statistika, yaitu statistika merupakan ilmu mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan suatu data. Bentuk-bentuk penyajian data ada 4, yaitu diagram batang, garis, lingkaran, dan tabel. Sudah nih, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Siska. Ada lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, untuk Andi. Tentang fungsi dari diagram garis dan diagram batang, yaitu sama, untuk menunjukkan perkembangan suatu data dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, cara menarik kesimpulan dari diagram yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu diagramnya. Sudah, Ibu. Baik, bagus. Terima kasih untuk Andi dan Siska yang telah memberikan pendapatnya. Jadi pada pagi hari ini kita telah membahas mengenai materi statistika, yaitu pada penyajian data, di mana ada beberapa cara untuk menyajikan data. Salah satunya yaitu dalam bentuk diagram batang dan diagram garis yang telah kita bahas pada kali ini. Nah, dalam penyelesaian masalah menggunakan diagram ini dapat dilakukan hanya dengan membaca saja, membaca diagramnya, atau dengan cara menganalisis, atau yang paling kompleks yaitu menarik kesimpulan. Nah, karena sudah semua paham, seperti minggu-minggu sebelumnya, anak-anak nanti kerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Untuk minggu selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagram lingkaran dan tabel. Jadi, Ibu minta anak-anak semuanya membaca modul yang telah Ibu kirimkan di grup. Yang untuk anak-anak yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Tidak, Ibu. Baik, karena sudah tidak ada, Ibu berterima kasih karena semangat kalian dalam mengikuti pelajaran, dan Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ketua kelas, untuk memimpin doa. Nggih, Ibu. Mohon izin, doa akan saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk anak-anak, karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, anak-anak dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu.